tentang rumah belajar. Setelah saya menerima mereka minggu lalu audiens langsung dengan saya, ternyata rumah belajar itu penting karena ini tidak berbayar. Iya. Nah, beda dengan aplikasi lain misalnya yang ruang guru itu berbayar. Kalau rumah belajar ini tidak berbayar. Tapi ini perlu juga orang punya kemampuan khusus untuk membawa ini. Dan penting bagi kita karena ini memang aplikasi langsung dari kementerian, ya, aplikasi langsung dari kementerian. Dan kemudian Bapak Ibu, belajarlah kepada yang tahu bukan kepada yang tua, ya. Belajarlah kepada yang tahu bukan kepada yang tua. Di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja kita belajar. Ini yang saya mau sampaikan karena yang ada di depan ini adalah orang yang jauh lebih muda dari Bapak Ibu. Jauh lebih muda dari saya. Kalau suka maju, suka belajar, jangan pandang siapa yang memberi materi itu, siapa yang menularkan materi itu. Jangan lihat dari usianya, tapi lihat dari pengalamannya. Karena dari sisi ini, yang pengalaman di rumah belajar tentunya yang akan memberi materi. Karena ini sudah namanya sahabat rumah belajar. Jadi ada tingkatan, Kang. Iya. Ada tingkatan. Terima kasih Pak Kepsek yang sudah memberikan kesempatan hari ini untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan apa itu rumah belajar dan pemanfaatan rumah belajar di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Bapak Ibu, pertama saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Arliandi Rafael Ringkuan SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Tondano. Dan saya saat ini berstatus sebagai sahabat rumah belajar Sulawesi Utara 2020. Dan ini adalah kali kedua saya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan sebelumnya saya sudah mengikuti tahun 2019 dan saya sampai pada level 3 untuk kegiatan pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK. Dan kegiatan yang sama juga saya ikuti di tahun 2020 ini. Dan puji Tuhan saya bisa melangkah ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu level 4, yaitu berbagi. Yang tahun lalu saya hanya sampai level 3, tapi untuk saat ini saya sampai level 4. Dan untuk level 4 ini salah satu syarat atau tugas yang kami kerjakan adalah melakukan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dalam dunia kependidikan, yaitu Bapak Ibu guru sendiri, ya. Dan juga selain itu dalam tugas ini juga kami dinilai untuk mencari 5 terbaik dari 30 besar yang ada di Sulut saat ini. Dari peserta Pembatik 2020 itu mendapat apresiasi besar dari Pak Menteri, Pak Nadiem, karena lonjakan peminat untuk mengikuti kegiatan ini 1000%, yang tadinya hanya sekitaran 6.000-an peserta, tetapi untuk tahun ini mencapai 70.000 peserta pembatik. Dan para pesertanya ini adalah guru-guru yang berprestasi. Jadi kalau sama dengan Kepsek bilang tadi, ya kalau umuran saya mungkin masih sangat muda. Karena kami berkompetisi saat ini, kami ada 30 besar di Sulawesi Utara. Nah jadi meskipun seperti itu situasinya, tapi tidak membuat saya pesimis, tapi saya tetap optimis dengan apa yang saya lakukan saat ini. Salah satunya lakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru tentang pemanfaatan portal rumah belajar dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin bertanya apa itu rumah belajar, ya. Rumah belajar itu adalah sebagai platform pendukung program belajar dari rumah. Dan ini seperti yang slide yang pertama saya tampilkan tadi, ya, berdasarkan surat edaran Kemdikbud, ya, bulan Maret 2020, rumah belajar adalah salah satu platform yang disediakan oleh pemerintah. Dan rumah belajar ini tidak berbayar, jadi gratis. Semuanya bisa akses. Guru, siswa, orang tua juga bisa akses. Nah, nanti sebentar kita akan pelajari apa-apa semua konten atau fitur yang ada di dalam rumah belajar. Oke, apa itu rumah belajar? Portal rumah belajar
yaitu penyedia bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi atau antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan mulai dari PAUD, ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas dan SMK juga kejuruan sederajat, ya Bapak Ibu. Kemudian dengan menggunakan rumah belajar kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, ya. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Oke Bapak Ibu guru, itu tentang rumah belajar. Dan sekarang aplikasi pembelajaran terbuka atau fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar. Ya, jadi rumah belajar ini adalah aplikasi pembelajaran terbuka, bebas ya. Yang pertama ada fitur utama, ya. Fitur utama di rumah belajar ada 4, ya. Apa semua itu? Yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar itu adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Tahun 2020 ini Pusdatin, ya, bawah Kemendikbud menyediakan atau memunculkan satu konten baru, satu fitur baru, yaitu EnduGame. Oke, sekarang kita pindah ke tadi sumber belajar. Sekarang ke LabMaya. Fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Bapak Ibu guru mungkin sekarang merasa sulit untuk melakukan praktek, karena kita berpikir bahwa praktek itu hanya bisa dilakukan ketika kita tatap muka. Tetapi dengan LabMaya kita bisa melakukan praktek dengan siswa tanpa dengan tatap muka. Caranya seperti apa? Kita manfaatkan portal rumah belajar. Kita buka LabMaya, kemudian kita cari materi yang akan kita jadikan sebagai bahan praktek untuk siswa. Siswa hanya cukup menyaksikan video yang ditampilkan dalam LabMaya tersebut, kemudian mereka praktekkan dari rumah. Kemudian hasilnya juga mereka langsung kirim kepada guru dalam bentuk, bisa berupa dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tugas tulis yang ditugaskan oleh para guru. Fitur pendukung. Fitur pendukung ada 6. Yang pertama itu peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan EnduGame. Hanya itu sudah sangat teruji. Ya, semua materi yang ada di dalam sudah sangat teruji. Nah, sekali lagi Bapak Ibu guru, saya jamin ketika memanfaatkan portal rumah belajar, Bapak Ibu guru akan merasakan manfaatnya. Bapak Ibu gurunya tidak susah-susah, Bapak Ibu guru tidak susah-susah mau menerangkan, yang mau menjelaskan, tetapi semuanya sudah ada dalam sumber-sumber yang ada di dalam rumah belajar. Nah, mungkin itu berkaitan dengan sumber belajar, berkaitan dengan rumah belajar, ya. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, saya persilakan. Cari-cari mungkin ini mau bertanya, apakah ini efektif dan efisien untuk mata pelajaran pendidikan mahasiswa dan guru pelajar? Soalnya tadi kita lihat di sini, bisa cari-cari menemukan mana untuk mata pak dan guru pekerti yang ada cuma untuk pendidikan agama Islam. Karena itu mungkin ada DPG mungkin yang bisa orang gunakan, manfaatkan, tapi untuk materi-materi dan yang lain-lain yang sinkron dengan mata pelajaran yang saya ambil. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru. Pertanyaan sangat baik. Dan pada umumnya di setiap sosialisasi pertanyaan ini muncul. Oke Bapak Ibu guru, saya tampilkan slide. Ya. Bapak Ibu guru, ini adalah jejak dari rumah belajar. Rumah belajar itu hadir dari tahun 2011. Dari tahun 2011 itu sampai tahun 2020 itu ada begitu banyak fitur yang dikembangkan, Makanya saat ini ada fitur keprofesian berkelanjutan.
Tugasnya adalah apa? Menyaring Bapak Ibu guru, salah satunya guru mata pelajaran agama, untuk membuat konten kemudian diupload di rumah belajar. Salah satunya itu. Nah, ini adalah kesempatan Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan ini, ya. Karena rumah belajar ini masih dalam sementara pengembangan. Aman. Ini informasi sepanjang ini sudah ada Pak. Sejak 2000 tahun lalu itu ada akun. Dia kan masih pakai akun. Jadi siswa-siswa itu ada. Kelas 8A dan 9A suka tuh lakukan kesalahan. Pas sering masuk di lab, udah bikin sendiri DP akun. Memang itu kalau kalau guru-guru kita lihat bagus gitu. DP di dalam, apalagi orang sama dengan kita guru mata pelajaran IPA. Masuk pelajari ada kelas maya di dalam. Di kelas maya kemudian laboratorium maya yang memang ya tidak langsung ke orang mobil karena ada DP di dalam itu ada animasi di dalam. Jadi itu bagus. Jadi itu terima kasih. Oke. Nah ini komunikasi. Kalau Bapak tahu memang ada, Bapak mau promosi, baru pada orang sutariko kan. Memang ya inilah sifat kalau di sini termasuk ini ada kamu. Sebenarnya ini kan ada kompetisi. Nah, ada kompetisi dan dari balik kompetisi ada perhatian dari pemerintah. Jadi oke, satu Hendro, sekarang yang kedua ini Sandra. Silakan. Terima kasih. Jadi seperti yang saya bilang tadi juga, memang kita sudah lama tahu tentang rumah belajar ini. Yang waktu lalu di Aquino juga sempat sosialisasikan sama Melani. Jadi begini, rumah belajar ini kan yang di TVRI juga, kan. Nah, kalau misalnya apa? Yang di edukasi tapi dari pelajaran itu diambil dari rumah belajar. Nah, jadi waktu itu kalau saya tidak salah ada memang beberapa kendala. Kalau misalnya untuk pelajarannya itu sangat baik karena dibandingkan dengan yang lain ini gratis. Lain kan bayar bulan atau tahun. Jadi ini memang sangat baik karena gratis. Tapi mungkin ada satu kendala yang lalu kita tidak tahu sekarang. Makanya kita jarang sekali menyarankan karena agak ini minta maaf ya, mungkin sekarang selalu ada perubahan, tapi yang lalu itu loadingnya itu sangat lama. Jadi misalnya membuka IPA untuk ini apa praktikum maya begitu, itu lama sekali, itu setengah jam bertunggu belum buka sampai orang dari sosialisasi yang lalu juga seperti itu. Tapi mungkin karena sudah banyak waktu kita ikut yang batik lalu bukan batik yang ketika lalu aku bukan batik sih, tapi pernah ikut sosialisasi juga karena sosialisasi yang si IMK itu ini sih masalahnya masih itu, karena mungkin beda dengan yang kalau yang lain-lain yang swasta itu kan biaya banyak dana sehingga di swasta lebih cepat. Jadi yang saya mau tanya, apa sekarang mungkin sudah ada perbaikan teknis itu secara teknis, karena kadang kan orang walaupun suka belajar karena gratis, tapi kalau 1 jam buat tunggu, setengah jam buat tunggu nggak buka-buka kan jadi malas juga. Nah, begitu kan anak-anak pasti akan seperti itu. Jadi seperti itu, mungkin ada tanggapan mengenai kesalahannya ke masalah teknis itu. Oke, itu info yang disampaikan jadi berupa apa? Memohon tanggapan. Tetap boleh Ya. Barangkali ada sebelum kesana dari sahabat rumah belajar. Mungkin ya singkat saja ya. Mungkin menanggapi pertanyaan pertama ya dari Bapak dulu ya. Untuk login di sini ya, cara daftar di sini itu ada 3 jenis. Nah, di sini kita bisa langsung buat akun. Di sini ada 3. Untuk umum, sebagai guru, sebagai murid.
Oke Bapak Ibu Guru, ini karena ada kaitannya dengan Pustekom atau Pusdatin, maka Bapak Ibu Guru data-datanya itu ketika mau login itu menggunakan NUPTK, ya, menggunakan NUPTK. Kalau sebagai guru, ya, sebagai murid menggunakan NISN, ya. Kemudian sekarang sudah ada untuk umum, orang tua, ya, bisa berubah orang tua, akan menggunakan ini. Nah, kemudian ya, saya juga mengajak Bapak Ibu Guru yang mungkin sudah mengetahui, mari kita sering mengingatkan atau mari kita manfaatkan rumah belajar ini. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, memang mungkin yang lalu seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini sudah lebih baik. Karena juga sudah ketambahan fitur-fitur yang mungkin ya Indugen itu mungkin berupa aplikasi yang sangat berat program. Tapi mungkin ya sudah ada pembaruan perangkatnya di dalam sehingga saat ini sudah sangat mudah untuk diakses. Tadi juga sangat cepat untuk akses video. Bapak Ibu Guru, mungkin ini mohon waktu 5 menit kalau boleh mengambil dokumentasi ya, foto. Kemudian kita menyampaikan slogan dari Rumah Belajar ya. Belajar asik bersama Rumah Belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya.